Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar untuk tampil di Piala atau putaran final Piala Dunia 2026. Impian itu kini bukan lagi sekedar angan usai skuad Garuda berhasil menduduki posisi ketiga klasemen di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 6 pertandingan di tahun 2024, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 4 pertandingan sisa selama 2025. Duel Timnas Indonesia melawan Australia dijadwalkan akan digelar pada 20 Maret mendatang. Setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk bersiap menghadapi Bahrain yang dijadwalkan pada 25 Maret di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Sementara 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini digelar pada bulan Juni mendatang. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta, dan terakhir akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dan pemirsa, untuk membahas gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Kluivert untuk Timnas Indonesia, sudah terhubung pengamat sepak bola Bungkus Naini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Miss Dina. Iya, Bungkus, PSSI ini sudah pasti mempercayakan Timnas kepada Kluivert. Nah, menurut Anda apa target khusus untuk Kluivert di ajang kualifikasi Piala Dunia yang ditarget oleh PSSI ini? Ya, saya pikir kuncinya memang hasil-hasil pertandingan yang akan kita jalani di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025 yang akan berlangsung bulan Maret nanti. 2 pertandingan pertama yang dihadapi Kluivert nanti, away ke Australia dan laga home di Bahrain, itu akan sangat menentukan bagaimana dalam tanda petik ya nasib Kluivert selama menangani Timnas Indonesia. Jadi penting sekali memastikan bahwa 2 laga tersebut harus berakhir dengan hasil yang positif sehingga kepercayaan publik terhadap Kluivert meningkat dan bukan cuma kepercayaan yang meningkat tapi juga dukungan tentunya masyarakat terhadap Timnas makin menguat dan harapan untuk lolos ke Piala Dunia akhirnya bisa terwujud. Lantas kalau kita melihat tentunya beda pelatih ini akan beda cara begitu ya. Anda melihat formasi apa yang kira-kira nantinya akan diterapkan oleh Kluivert? Apakah menurut Anda ini akan kurang lebih sama dengan Sintayong atau ada kemungkinan ini akan berbeda sama sekali dengan yang diterapkan oleh Sintayong? Tapi kalau kita melihat jeda waktu atau waktu yang cukup mepet jelang pertandingan terdekat yaitu melawan Australia, Anda melihat ini seperti apa? Iya, pelatih itu punya style, gaya, dan filosofi sepak bolanya sendiri ya. Dan itu memang lumrah di mana-mana. Tapi saya pikir Kluivert juga memahami bahwa sepak bola Indonesia ini sudah memiliki fondasi yang cukup baik ya. Tim nasional yang diwariskan dari eranya Sintayong itu sudah cukup baik. Dan bahkan bukan hanya cukup baik, tapi juga bermaterikan pemain-pemain yang mayoritas berasal dari sepak bola Belanda. Pemainnya bahkan bermain di Liga Belanda. Jadi Kluivert pasti menyadari bahwa fondasi yang ada di sepak bola Indonesia saat ini Timnas Indonesia itu sebetulnya gennya adalah gen sepak bola Belanda. Jadi saya tidak yakin bahwa Kluivert akan melakukan banyak perubahan terhadap tim yang diwariskan oleh Sintayong, tapi mungkin mencoba menyempurnakannya. Karena memang salah satu problem yang masih dihadapi oleh Timnas di era Sintayong adalah soal ketajaman di depan, soal produktivitas. Beberapa pemain didatangkan dari Belanda memang sudah dilakukan, ada Orat Mangun, ada Eliano Reinders, ada Rafael Struijk, tapi memang belum sepenuhnya mampu mempertajam lini depan. Nah, mungkin kehadiran Kluivert yang punya kultur sepak bola Belanda plus dia sendiri seorang striker pada masa jayanya sebagai pemain tentu akan menjadi tambahan yang efektif yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan lini depan tersebut. Ya, membahas juga terkait dengan kita tahu sepak terjang Kluivert sebelumnya sebagai striker Timnas Belanda, dan selain itu juga kita punya satu pemain tambahan ada posisi striker yaitu Ole Romney yang juga akan bergabung. Nah, Anda melihat akankah juga ada perubahan di lini depan terkait dengan bergabungnya Ole Romney ini?
Nah itu, jadi dengan masuknya Ole, memang persoalannya depannya akan semakin terbantu ya, karena memang dari segi permainan Sintayong dengan formasi 3-4-3 atau kadang-kadang dia ubah jadi 4-3-3, itu sebetulnya sudah mampu memaksimalkan pemain-pemain yang ada ya. Kita lihat bagaimana Tom Haye, Ivar Jenner mendapatkan kepercayaan begitu besar di lapangan tengah, di belakang Miss Hilhurst, Jai Ijes, kemudian Calvin Verdong, di belakang juga ada Martin Pas, ada Sandy Walsh, itu pemain-pemain dari kultur sepak bola Belanda yang sudah dimaksimalkan dengan baik di eranya Sintayong. Problemnya memang di lini depan, meskipun sudah dicoba berbagai alternatif, berbagai formasi, tapi memang persoalannya lini depan belum sepenuhnya mampu berkontribusi secara optimal ya. Nah saya pikir masuknya Ole ditambah nanti hadir striker pelatih yang punya latar belakang striker sekelas Clifford, mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban. Makanya menurut saya dalam waktu yang tidak banyak dimiliki oleh Clifford, hanya 2 bulan, itu pun bertemu dengan pemain mungkin tidak lebih dari 6-7 hari. Sebaiknya mungkin tidak perlu ada perombakan besar-besaran. Clifford mungkin cukup mempertahankan skuad utamanya atau posisi-posisi strategis, posisi kunci, tapi membenahi formasi di depan, terutama maksimalkan peran Ole tadi. Dan Clifford saya pikir beruntung dibantu oleh asisten-asisten yang punya kemampuan sangat baik dalam hal yang terkait dengan teknis atau taktis ini. Jadi Clifford sendiri secara kualitas sebagai pelatih memang selama ini belum terlalu teruji kemampuannya ya, belum terbukti mampu melahirkan prestasi-prestasi besar. Tapi dia punya 2 asisten yang sejauh ini CV-nya cukup kuat sebagai seorang ahli taktik. Dan ini harus dimanfaatkan betul oleh Clifford. Seorang pelatih tidak perlu menjadi orang yang paling jago untuk urusan taktik, tapi dia bisa memimpin komposisi jajaran pelatih yang terdiri atas orang-orang yang bisa membantu dia. Oke. Jadi artinya memang dalam kepemimpinan atau kepelatihan Clifford di Timnas Garuda ini nantinya ini akan bekerja kolektif bersama dengan 2 asisten pelatih, meskipun memang tidak akan Clifford tidak akan hands on secara penuh dalam hal taktik, tapi tentunya kita akan lebih diuntungkan dalam hal komunikasi, karena mengingat kalau dari Clifford ini orang Belanda dan pemain naturalisasi kita juga banyak orang Belanda atau asal dari Belanda yang juga diaspora Indonesia. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Iya, kan kita sudah sering mendengar pernyataan ketua umum, anggota Exco berkali-kali bahwa problem tim nasional itu yang membuat PSSI sampai memutuskan untuk melakukan perubahan jajaran kepelatihan, itu kan problem di locker room. Tidak pernah disebut-sebut soal kualitas permainan atau kinerja tim, kan tidak pernah disebut. Yang selalu disebut adalah soal problem di locker room. Nah, kalau soalnya locker room, maka Clifford harusnya menjadi orang yang tepat. Karena dia memiliki bahasa yang sama, kultur sepak bola yang sama, dan sebagai pelatih dia disegani oleh sebagian besar pemain yang memiliki kultur sepak bola Belanda. Semua pemain sepak bola di Belanda tahu siapa Clifford, sehingga mereka akan segan, akan respect kepada dia. Nah, harusnya itu bisa diatasi. Nah, kalau sampai Clifford tidak mampu membereskan persoalan locker room, maka jadi masalah itu nanti ke depannya. Karena dia direkrut untuk menyelesaikan problem locker room. Kalau persoalan kinerja tim, kalau persoalan performa tim, kan selama ini tidak pernah dikeluhkan. Setidaknya kita masih mampu bersaing di kualifikasi putaran ketiga dan masih punya peluang lolos. Jadi yang dipersoalkan oleh federasi sehingga membuat keputusan berani mengubah susunan pelatih adalah soal harmoni di locker room. Nah, harmoni di locker room itu adalah tugas utamanya Clifford. Bagaimana dia menyatukan pemain, bagaimana dia membuat semua bagian dari tim itu bersatu dalam satu tekad, satu visi, satu misi. Itulah tugas utama Clifford nanti. Nah, itu ujiannya nanti yang terbesar akan dibuktikan dalam 2 pertandingan awal, lawan Australia away, lawan Bahrain home. Oke. Memang persoalan locker room itu jadi persoalan pertama. Lantas di waktu yang sempit ini, menurut Anda apa hal yang sebaiknya atau langkah awal apa yang sebaiknya diambil oleh Clifford untuk bisa meningkatkan bonding antar pemain dan juga memperbaiki komunikasi dirinya dengan para pemain? Menurut Anda seperti apa ini? Iya, sesudah pemberhentian pelatih itu sebetulnya persoalan Clifford ada 2. Pertama, bagaimana membangun suasana locker room yang lebih harmonis. Yang kedua, bagaimana membuat publik sepak bola Indonesia lebih menerima dia. Karena saat ini masih ada banyak masyarakat Indonesia yang masih tidak rela Sintayong diberhentikan begitu saja dan digantikan oleh pengganti yang dalam pandangan publik sebetulnya rekam jejaknya tidak lebih baik.
Jadi dua PR besar bagi Kluivert. Nomor satu adalah bagaimana membentuk harmoni di dalam locker room. Itu nomor satu nanti. Tapi nomor dua yang juga tidak kalah penting. Bagaimana membuat publik percaya bahwa dia adalah orang yang tepat. Nah ini sangat penting. Masa 2 bulan ke depan ini adalah kesempatan bagi Kluivert untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjadi orang yang tepat. Caranya komunikasi yang bagus, komunikasi dengan pemain yang besok akan dipertemukan dengan dia, komunikasi dengan kultur sepak bola, komunitas sepak bola Indonesia, komunikasi juga dengan pemangku kepentingan yang lain, dan terutama dengan komunitas sepak bola Indonesia yang ada di media sosial. Dia harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang tepat, membuktikan dia pilihan yang tepat. Nah ini penting sekali karena seperti yang saya bilang tadi, dukungan yang membuat tim nasional Indonesia saat ini sangat kuat, disegani, mampu menghadapi tim-tim kuat karena dukungan publik yang luar biasa. Nah dukungan publik itu tidak boleh dianggap enteng, itu sangat penting perannya terhadap performa pemain di lapangan. Pemain itu sangat fight, sangat ngotot karena mereka tahu ada jutaan orang yang berharap tim ini perform, ada jutaan orang yang berharap tim ini lolos ke Piala Dunia. Jadi soal dukungan publik ini tidak boleh diabaikan oleh Kluivert. Dia juga harus mampu merebut hati masyarakat, merebut simpati publik. Dengan cara itu tadi, buat statement-statement yang bagus, bangun komunikasi yang baik dengan pemain, dengan publik, dan paling penting dia harus menunjukkan bahwa dia tidak sekedar datang untuk kepentingan pemain-pemain diaspora, tapi untuk sepak bola Indonesia keseluruhan. Caranya gimana? Dia harus aktif mendatangi venue-venue tempat digelarnya pertandingan Liga 1, Liga 2, datang ke pertandingan Liga 1, datang ke pertandingan Liga 2, lihat pemain mana yang mungkin direkrut untuk tim nasional. Jadi orang percaya bahwa dia adalah orang yang tepat. Oke, ada 2 hal penting yang tadi saya rangkum dari pernyataan Anda. Yang pertama tentang harmoni dan juga membuktikan bahwa Kluivert ini merupakan orang yang tepat untuk bisa melatih timnas Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Jadi sudah pro kontra PSSI yang memilih Kluivert, dan kita saatnya untuk mendukung dan memberikan kesempatan Kluivert dan timnas Garuda untuk membuktikan hasil nanti di lapangan. Begitu ya Bungkus ya? Iya, oke, siap. Memang sudah saatnya kita move on, baik. Tapi kita harus tetap mengawasi kinerjanya Kluivert. Ya, setuju, sepakat. Sudah saatnya move on, tapi tetap kita awasi. Baik, terima kasih Bungkus atas waktu dan informasinya untuk Berita Satu Malam. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih.